Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Dalam Perang Dunia Pertama ini ada 3 tahapan besar dalam runtutannya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua jalannya Perang Dunia, dan yang terakhir adalah dampak dari Perang Dunia Pertama. Langsung saja kita yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari Perang Dunia Pertama ini diawali dengan Perang Balkan pada tahun 1912. Nah, perang ini terjadi antara Liga Balkan atau pengelompokan atau penggabungan antara beberapa negara, yakni negara Bulgaria, Yunani, Montenegro, dan Serbia yang melawan Kekaisaran Turki Ottoman. Selanjutnya, setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1913, negara-negara tersebut, negara Bulgaria, Yunani, Montenegro, dan Serbia, mereka ini berebut dan saling berperang untuk memperebutkan wilayah kekuasaan yang telah dimenangkan pada tahun sebelumnya melawan Kekaisaran Turki Ottoman. Serbia berambisi memerdekakan Slavia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Austro-Hungaria. Nah, untuk melancarkan tujuannya, kepala intelijen militer Serbia berencana atau memberikan saran dengan cara membunuh putra mahkota kerajaan Austro-Hungaria, yakni putra mahkota Franz Ferdinand. Tepatnya pada tanggal 28 Juni 1914, Franz Ferdinand dan istrinya Sophie diserang dan ditembak mati oleh tentara Serbia. Selepas kejadian itu, Austro-Hungaria mengirim ultimatum untuk segera menyelesaikan perkara ini. Namun, jawaban dari Serbia tidak menyenangkan, sehingga konflik menjadi semakin memanas. Dan pada akhirnya Austro-Hungaria mendeklarasikan perang melawan Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Faktor utama yang menjadikan perang antara dua negara ini menjadi perang dunia, yakni Kekaisaran Rusia yang mendukung Serbia, sementara Austro-Hungaria mendapat jaminan perlindungan dari Kaisar Jerman, yaitu Raja Wilhelm II. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, yakni ada blok Entente atau blok Sekutu yang terdiri dari Serbia, Rusia, Inggris, dan Perancis melawan blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austro-Hungaria, dan Kekaisaran Turki Ottoman. Untuk tahap selanjutnya yaitu jalannya Perang Dunia. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1914, Jerman yang memihak Austro-Hungaria atau di sini disebut Austria menyatakan perang kepada Rusia. Kemudian tanggal 3 Agustus 1914, Perancis menyatakan perang terhadap Jerman karena Jerman ini juga menyerang ke Perancis. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 1914, Perang Dunia ini melibatkan blok serikat atau blok elit dan blok sentral alias Axis. Dalam Perang Dunia Pertama ini terdapat berlangsung di dua front yang berbeda. Yang pertama ada di front barat dan yang kedua ada di front timur. Kita membahas yang pertama ada di front barat. Pertempuran di front barat melibatkan negara Perancis dan Inggris melawan negara Jerman. Pada tahun 1915 sampai 1917, pertempuran besar terjadi di front barat yang menggunakan teknologi persenjataan yang bisa dibilang modern pada zamannya. Tercatat beberapa perang yang mematikan di front barat adalah Perang Verdun 1916, Perang Somme 1916, dan Perang Passchendaele pada 1917. Untuk selanjutnya ada di front timur. Pertempuran di front timur meliputi daerah di kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah hingga Laut Baltik dan Laut Hitam.
Pertempuran di front timur ini melibatkan Kekaisaran Turki Ottoman dengan Austro-Hungaria dan negara Jerman yang melawan Rusia, kemudian dibantu dengan Prancis dan Inggris. Latar belakang mengapa Turki Ottoman ikut ke dalam perang ini adalah untuk mengembalikan kejayaannya yang kemarin, yang beberapa tahun yang lalu itu sudah dikalahkan. Pertempuran di front ini berhasil dimenangkan oleh aliansi sekutu dan memukul mundur pasukan Utsmani atau pasukan Turki Ottoman, hingga pasukan Turki Ottoman ini mundur sampai Mesir dan Palestina. Pada tahun 1917 pasukan Inggris bergerak maju dan menduduki Baghdad dan menambah rentetan kekalahan dari Kekaisaran Turki Ottoman. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan akhir dari Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini berakhir dengan kemenangan di pihak aliansi sekutu. Berakhirnya Perang Dunia Pertama ini ditandai dengan perjanjian Versailles, antara perjanjian penandatanganan antara Jerman dan pihak sekutu. Kemudian ada perjanjian Sèvres antara Kekaisaran Turki Ottoman dan pihak sekutu, dan perjanjian Trianon antara Austro-Hungaria dengan sekutu. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari Perang Dunia Pertama, ada beberapa dampak dari berlangsungnya Perang Dunia Pertama. Yang pertama, kita akan membahas dampak secara politik. Dampak secara politik ini, Jerman, Austria atau Austro-Hungaria, dan Turki menjadi negara republik dan kekuasaan wilayahnya semakin menyempit. Kemudian munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan lain sebagainya. Kemudian muncul ideologi baru seperti fasisme di Italia, komunisme di Rusia, dan militerisme di Jepang. Kemudian ada lagi Nazisme di Jerman, serta nasionalisme di Turki. Kemudian secara umum, setelah Perang Dunia Pertama ini berakhir, terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa atau LBB pada tahun 1919 yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antar bangsa di semua negara-negara di dunia. LBB ini atau Liga Bangsa-Bangsa ini yang pada saat ini berkembang hingga menjadi PBB. Terus yang kedua ada dampak sosial. Dampak sosial ini, kedudukan buruh dan wanita semakin penting demi mendorong produktivitas industri. Mengapa kok perempuan? Karena para laki-laki pada sebelumnya atau pada saat perang itu berperang, jadi banyak yang gugur di antara mereka. Kemudian ada timbulnya korban meninggal sekitar 50 juta jiwa. Inilah dampak perang yang sangat terlihat, yaitu munculnya korban jiwa. Dan yang terakhir adalah munculnya gerakan emansipasi wanita di Eropa dan di Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini terlihat jelas dalam rusaknya perindustrian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terjadi karena perang. Terjadi krisis ekonomi Malais pada 1929 yang melanda dunia, dan hutang yang menumpuk akibat perang. Terlihat jelas atau berdampak sekali kepada negara Jerman, ya, karena Jerman ini kalah terhadap perang, jadi harus membayar kerugian perang. Sekian, terima kasih untuk pembahasan Perang Dunia Pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.